Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hada binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, jamaah kajian rutin Al-Hikam Nurul Hayat rahimakumullah. Malam ini kajian kita sampai pada bahasan tentang doa ditinjau dari segi tasawuf atau doa ditinjau dari sisi hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa yakunu talabuka allahiku, bukan allahiki niku. Kaifa yakunu talabuka allahiku sababan fi ataihi as-sabiki.
kaifa hale kaya apa yakunu ono apa talabuka permintaanmu allahiku yang datangnya kemudian iku sababan menjadi sebab fi ata'ihi di dalam pemberian Allah as-sabiki yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kehidupan ini pemahaman kita harus kita pilah-pilah betul. Pertama, kita harus memilah dari sisi syariat, yang kedua dari sisi hakikat. Kalau kita berbicara tentang solat, misalnya solat secara syariat, maka kita temukan dalam definisinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya dalam solat kita mengenal al-arkan, syara'id, as-sunan dan lain sebagainya. Itu kalau kita berbicara dari sisi syariat. Tapi kalau kita berbicara solat dari sisi hakikat, maka kita bisa merujuk kepada firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu solat dari sisi hakikat. Karenanya kadang-kadang syariat belum dilakukan langsung mencolot ke hakikat, sehingga dia bilang tidak perlu solat sebab saya sudah iling, jadi solatnya yang penting iling, makannya juga nanti yang penting eling, nggak usah makan. Berhubungan dengan istrinya yang penting eling, nggak usah berhubungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita hari ini adalah bagaimana mungkin permohonan kita, bagaimana mungkin doa kita yang kita panjatkan saat ini, ya Allah jodoh, jodoh, jodoh. Kalau yang ngafalkan Quran, ya Allah ndang hafal, ndang hafal. Kalau Mas Yai Jauhari, ndang selesai masjid kulo ya Allah, ndang selesai ben bisa iktikaf. Sekarang nggak bisa panjenengan ngaji nawaitul iktikaf, nggak bisa. Tapi nanti kalau sudah selesai mudah iktikaf. Jadi duduk sebentar kemudian keluar, dari mana? Iktikaf. Selesai sudah, dapat pahalanya iktikaf. Makanya ya Allah mudah-mudahan selesai. Lah doa kita itu saat ini, sedangkan pengabulan Allah itu ada sejak zaman azali. Bagaimana mungkin doa yang datang terakhir ini menjadi sebab terkabulnya sesuatu yang sudah ditulis, direncanakan oleh Allah pada zaman azali? Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, sebelum masuk pada pembahasan niki, kita harus mengenal dulu bahwa ada yang disebut dengan alam azali. Azali niku sesuatu yang tidak ada permulaannya, tapi ada akhirannya. Kapan permulaan azali? Tidak ada, tapi akhirnya ada. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, maka selesai zaman azali. Yang kedua, setelah selesai zaman azali, kedua adalah zaman la yazal. Zaman la yazal ini sejak penciptaan Nur Nabi Muhammad sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Itu disebut zaman la yazal. Lah, ketentuan-ketentuan Allah yang terjadi saat ini itu sudah ditulis oleh Allah, sudah direncanakan rapi oleh Allah pada zaman azali.
Maka para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kalau kita berdoa, ya Allah kula nyuwun niki, baru kita diberi oleh Allah. Lah, ini kenapa? Pemberian Allah ini kenapa? Apa karena sebab doa kita, atau memang oleh Allah sudah direncanakan diberi? Jangan pernah berpikir bahwa doa kita itulah yang menyebabkan Allah memberi kita. Lah, kalau seperti itu kita masih syariat. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kadang-kadang kalau kita berdoa, Kanjeng Nabi, kalau kembalikan kepada Kanjeng Nabi, karena kebetulan kita berada di bulan yang sangat mulia. Ada pendapat yang mengatakan bulan Rabiul Awal ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena bulan ini disandingkan dengan kelahiran baginda Rasul. Sebagaimana Yasrib, sebuah negara yang biasa saja, tapi begitu Rasulullah hijrah ke sana, wafat di sana, maka Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang menantang baginda Rasul. Salah satunya dulu dilakukan oleh seorang tokoh kemudian masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku pernah nantang baginda Rasul, ngajak bertemu dengan baginda Rasul, nanti pada tanggal 15 bulan purnama, kalau kamu memang betul-betul Nabi, kalau kamu memang betul-betul Rasul, temui saya di atas bukit. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Beliau mengumpulkan orang-orang karena hanya ingin mempermalukan baginda Rasul. Begitu Rasulullah datang ke pertemuan itu, karena memang sudah dapat kode dari malaikat Jibril, Khalid bin Walid begini, kalau kamu betul-betul seorang nabi, pecah rembulan itu menjadi dua. Begitu Nabi ditantang seperti itu, Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya opo Kang, lateni enggak? Jadi kalau enggak ada perintah ladeni, enggak diladeni, niku Nabi niku. Sebab banyak juga Nabi pernah ditantang oleh kafir Quraisy, ya Muhammad, kalau kamu betul-betul seorang Nabi, buatkan tangga ke atas langit, biar kami bisa tahun baruan di atas langit. Sebab Surabaya sudah macetnya seperti ini, enggak bisa kipangakin, ingin ke atas langit saja. Nabi Muhammad tanya, gimana ini Mas, dilateni ndak? Gak usah. Lapo kok gak dilateni? Sampean lateni, ngentek-ngentek no tenaga, ngentek-ngentek no pikiran. Kamu buatkan tangga mukjizat misalnya, mereka pasti hanya akan berkata, memang Muhammad seorang penyihir yang luar biasa. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi niku ditantang oleh Khalid bin Walid, tolong pecah rembulan itu menjadi dua. Begitu beliau bertanya pada malaikat Jibril, lateni, maka Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menunjuk dengan isyarah tangannya, dan dengan hanya berkata Bismillahirrahmanirrahim, bulan pecah menjadi dua, dan diabadikan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Pertanyaannya pada bahasan ini adalah, pecahnya rembulan menjadi dua itu bukan karena kehebatan tangan Nabi. Karena apa? Karena Nabi minta kepada Allah, ya Allah tolong pecahkan rembulan itu menjadi dua. Permintaannya itu sekarang. Padahal sudah zaman azali itu ditulis oleh Allah pada tanggal 15 jam sekian, ketika orang-orang berkumpul di situ, bulan pecah menjadi dua. Paham nggih mas-mas nih? Paham nggih? Terus yang kedua, suatu saat Kanjeng Nabi pernah didatangi oleh seorang badui. Badui itu adalah orang desa. Biasanya orang desa itu kelebihannya ya tanpa basa-basi.
Kalau MC-nya itu orang desa itu biasanya plek plek plek, tapi kalau MC-nya orang kota itu bahasanya bagus. Lah, orang desa itu langsung bilang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya sekarang sudah masuk Islam." Bagus, kata Nabi Muhammad. "Biar keislaman saya mantap, ya Muhammad, tolong kamu panggil pohon yang ada di sana itu." Wah, ini gimana ini? Namanya kan orang-orang itu masih terinspirasi pada mukjizat. Mukjizat itu kan wonten kalih, ada dua. Ada mukjizat itu hissi, ada mukjizat itu ilmi. Mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang di indra. Ada tongkat bisa memecah lautan, ada tongkat dilempar kemudian menjadi ular, itu namanya mukjizat-mukjizat yang diindrawi. Begitu nabinya tidak ada, maka mukjizat ini sudah tidak berfungsi. Kalau sekarang ditemukan tongkat Nabi Musa sampai lemparkan bolak-balik, nggak akan menjadi ular. Lah, banyak sekali orang-orang kafir niku pingin mukjizat-mukjizat seperti itu. "Ya Muhammad, biar keislaman saya mantap, tolong panggil pohon itu." Nabi Muhammad tanya dulu, "Gimana Mas, dilateni enggak?" "Oke, lateni." Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad? "Iya, kamu parani pohon itu, sampaikan salam saya, suruh dia ke sini." Begitu singkat cerita, ya apa itu, Badui ini langsung mendatangi pohon itu dan berkata, "Hei pohon, salam dari Rasulullah." Terharunya betul luar biasa pohon ini mendapatkan salam dari seorang Rasulullah. Kamu ditimbali Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya pohon ini tidak menjawab, tapi pohon ini bergerak ke kanan, doyong ke kanan, akar-akarnya yang sebelah kiri tercerabut, doyong ke sebelah kiri, akar-akar yang kanan tercerabut, doyong ke depan, doyong ke belakang, akhirnya kayak lompat di tempat itu, kemudian seluruh akarnya tercerabut. Begitu akarnya tercerabut, pohon ini dengan tawaduk datang ke depan baginda Rasul. Di hadapan baginda Rasul, pohon ini mau uluk salam, nunduk di hadapan Rasulullah. "Mbak-mbak, mas-mas, tercerabutnya akar, berjalannya pohon menuju Rasulullah itu bukan karena doa Rasul, itu bukan keinginan Rasul, tapi itu sudah ada pada zaman azali, bahwa pada jam sekian, hari sekian, pohon itu akan terangkat dan berjalan ke depan Rasulullah." Akhirnya pohon itu di depan Rasulullah nunduk, dipegang-pegang, dilus-lus oleh baginda Rasul. Akhirnya oleh Rasulullah dibilang, "Balik, terima kasih ya." Baliklah pohon itu. Tapi pohon itu baliknya tidak seperti baliknya paskibraka itu yang langsung balik, mundurnya mundur. Jadi orang-orang dahulu itu kalau sowan kepada kiai, begitu mau meninggalkan kiai tidak memantati kiai tapi mundur. Sekarang sudah tidak ada yang begitu itu. Yang penting praktis, cepat. Kadang-kadang ya bertamu ke rumahnya kiai sepuh, sepeda motornya protolan di depan rumahnya kiai, pamit kiai, digas di depan rumahnya, praktis. Ya sudah, tambat laun, adab itu semakin habis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya teruskan. Begitu pohon itu kembali ke tempat semula, saya perpanjang keterangannya. Ya, iras-irus bahasanya orang Jombang itu, mauludan. Iras-irus, mauludan. Akhirnya laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, sekarang saya sudah mantap. Jadi wahai calon-calon ustadz, wahai calon-calon kiai yang sedang dikader di PPK nggih. Apa? Ya namanya saya lupa terus, namanya terlalu bagus soalnya. Yang sedang dikader oleh Kiai Jauhari untuk menjadi kiai-kiai muda,
Mumpung belum keluar ngaji sing temenan. Sebab kadang-kadang masyarakat itu juga nantang-nantang sedikit, tanya-tanya sedikit. Lah kalau kamu setiap ditanya, mohon maaf gigi saya sakit, wah bahaya. Begitu disuruh khutbah, mohon maaf saya beser dan lain sebagainya. Harus siap. Makanya Kiai Jauhari jangan dikeluarkan dulu, kalau betul-betul tes dulu kalau keluar. Mungkin saya perlu didatangkan untuk ngetes mereka apakah sudah pantas untuk keluar atau tidak. Yang laki-laki, yang perempuan saya nggak berani ngetes. Kalau terusakan, ya Rasul saya sudah mantep keislamannya, tapi mohon ya Rasul saya minta satu lagi. Apa sih Kang? Kulo pingin nyium kepala panjenengan. Jadi mungkin habis ceramah suatu saat sampean datang ibu-ibu hamil pada sampean, ngidam saya pingin nyium kepala. Lumayan kalau hanya dicium, tapi kalau ditempeling itu ngidam nempeling. Oleh Rasulullah dipersilahkan, silahkan, karena memang tidak ada larangan. Ya Rasul, terima kasih engkau izinkan saya mencium kepala panjenengan. Yang kedua ya Rasul, yang ketiga permintaan saya. Minta apa lagi sih sampean, kok kakean minta, baru masuk Islam sudah wakeh permintaannya. Kalau pingin nyium kaki jenengan. Akhirnya dicium kakinya, diperbolehkan oleh Rasulullah. Setelah selesai, laki-laki itu mau pulang, tapi sebelum pulang dia berkata, ya Rasul, terakhir sebelum saya pulang, saya ingin sujud pada panjenengan. Begitu Rasulullah ingin disujuti, Rasulullah bilang, oh nih sujud masalahnya beda, tak boleh sampean sujud pada saya. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan hadis untuk panjenengan, wahai mbak-mbak, lau kuntu amiron, seandainya saya diperbolehkan oleh Allah memerintahkan satu makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka saya akan perintahkan kaum ibu-ibu atau calon ibu-ibu itu untuk sujud kepada suami. Seneng napa boten Bapak Mas? Seneng, pembahasan yang paling disenangi oleh kaum laki-laki, mantap gitu. Karena selama ini jangankan disuduti, gak dicelatu saja alhamdulillah. Makanya kalau masih tolong undang saya akan beri hadis ini khusus kepada ibu-ibu. Saking tingginya hak laki-laki, saking tingginya hak seorang suami, maka seandainya boleh, perempuan itu akan diperintah sujud pada suaminya. Mbak-mbak kok kayaknya nggak enak wajahnya gitu. Sebagai pengimbang sebelum membahas ini, sebagai pengimbang, suatu saat mas-mas, Rasulullah datang dari masjid. Begitu beliau datang dari masjid, beliau tanya pada Sayyidatina Aisyah, Dek, ada makanan ndak hari ini? Subhanallah, rumah seorang pemimpin yang luar biasa hebatnya, makanan itu sering tidak ada. Jadi di rumah Rasulullah itu enggak seperti di rumah jenengan yang ada kulkas begitu itu. Enggak ada, tinggal ngambil, enggak tanya, Dek ada makanan enggak hari ini? Ada ya Rasulullah, tadi ada tetangga yang ngirim hais, tadi ada tetangga yang ngirim jenang pada kita. Terus mana? Alhamdulillah, berarti saya bisa makan. Ya Rasul, jenangnya itu tiba-tiba ada seorang fakir miskin datang. Terus nggih kula sukaaken ya Rasul. Kira-kira kalau santri-santri Nurul Hayat istrinya seperti itu, datang dari kantor dalam keadaan lapar, haus, begitu ditanya ada makanan ndak Dek? Ada Mas, mana? Sudah saya kasihkan ke abang becak. Kira-kira tersenyum napa merengut? Rasulullah tidak merengut. Kalau ingat ketika di Tebuireng itu gurunya Yai Jauhari niku dawuh ngeten, manid da'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnatihi fahuwa kadzdzab. Siapa yang ngaku cinta Nabi tapi enggak belajar mengikuti sunnahnya Nabi, maka pengakuannya itu adalah pengakuan dusta. Nabi enggak merengut, mas-mas.
Karena melihat istrinya itu merasa bersalah, Nabi langsung mengeluarkan hadis yang efeknya luar biasa dalam dunia hukum. Beliau berkata, fa inni idzan shaimun, kalau begitu hari ini saya puasa. Makanya efek saya bilang tadi itu, gara-gara ini orang puasa sunnah itu boleh niat ketika sudah matahari terbit. Jadi kalau panjenengan jam 10 belum makan, sekalian niat puasa sunnah. Para rawuh niki Nabi, fa inni idzan shaimun. Makanya keesokan harinya Sayyidatina Aisyah ingin membalas, memohon maaf, akhirnya beliau masak mulai pagi untuk meminta maaf. Begitu Rasulullah datang dari masjid, Sayyidatina Aisyah dengan senang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah masak kesukaan panjenengan. Apa dek ini? Aduh sayang, hari ini saya sudah kadung niat puasa sunnah. Apa reaksi Sayyidatina Aisyah? Beliau kecewa. Karena apa? Karena mulai pagi sampai hampir siang beliau masak, yang dimasakkan ternyata puasa. Maka wajahnya semi ditekuk-tekuk begitu. Dan ketahuan oleh baginda Rasul kalau istrinya ini sedang kecewa. Maka Kanjeng Nabi bertanya, mana sih masakannya? Jenengan puasa. Hendak mau pingin lihat mana sih masakannya? Boten sah. Poso. Makanya tolong dibuat kajian kalau pas Yai Abdurrahman Nafis kesini, tanyakan kepada beliau. Kalau suami puasa tanpa harus izin istri, tapi kalau istri puasa harus izin suami. Maka mbak-mbak yang kritis tanya kepada beliau, gimana sih ini kok enggak pas begini nih? Kalau istri harus izin suami, kalau suami enggak harus izin istri. Maka subhanallah, ketika tahu istrinya kecewa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau bilang, ayo suapi saya. Ini kita hadis tambahan ini. Hadis tambahan minta disuapi ini. Saya hanya mendialogkan sebagaimana dialog orang Jawa. Mana sih masakannya? Ayo suapi saya. Lah sampean poso ngono lho. Oh nggih, mboten napa-napa, pokoke sing penting disuapi. Akhirnya Rasulullah membatalkan puasanya hanya karena ingin menyenangkan hati istrinya. Luar biasa. Makanya kiai-kiai sepuh itu sering nasihati kita, nak, kalau sampean pas poso bertamu kepada guru yang sampean muliakan, disuguhi teh, nggak usah gaya. Ayo nak, diminum tehnya itu, pohongnya sampean makan. Ngapunten Mbah Nyai poso. Ini ada, ini baru belajar fikih ini. Boleh sampean membatalkan puasa karena ikraman wa ta'diman pada guru kalian, dan kalian tetap mendapatkan pahala puasa, asalkan sekali-sekali saja begitu, jangan sering-sering. Kalau hari ini sowan ke kiai sana, besok sowan ke kiai sana, kata malaikat, saya sudah niteni kamu hanya niat tok malam, besok pasti kamu nggak puasa, pasti nyari tuan rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kula kembalikan. Jadi doa yang kita panjatkan itu bukanlah, ini sisi hakikat nggih, bukanlah menjadi penyebab pemberian Allah. Kenapa? Karena pemberian Allah itu sudah tertulis pada zaman azali. Maka kalau orang-orang syariat berdoa, yang penting bagi dia adalah istijabah, mustajabah. Orang-orang yang tidak belajar tasawuf itu biasanya kalau berdoa itu pasti yang dipikirkan adalah terkabulnya doa. Tapi kalau orang-orang itu sudah belajar masuk dalam dunia tasawuf, maka bagi dia berdoa itu bukan karena ijabahnya, tapi bagi dia berdoa itu adalah sebuah bentuk
pengabdian dia kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita ud'uni, maka mereka berdoa. Satu, karena menjalankan perintah. Kalau dia hanya berpikir menjalankan perintah, maka bagi dia dikabulkan monggo, terusnya enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Maka dia tidak akan kecewa ketika tidak dikabulkan oleh Allah, karena dia hanya pingin ngikuti perintah Allah. Yang kedua, orang berdoa itu kan hanya pingin menunjukkan kalau dirinya ini lemah, butuh bantuan dari Allah, dirinya itu fakir, butuh pertolongan dari Allah. Kadang-kadang para hadirin, dikabulkannya doa itu justru bisa membuat orang itu ujub, justru bisa membuat orang itu takabur. Walaupun mungkin nggak langsung ujub luar biasa begitu. Saya pernah setiap acara maulid, saya nggak berani ngundang maulid pengurus NH nggak berani. Kalau wisuda saya berani ngundang. Mudah-mudahan wisuda yang akan datang NH bisa menyediakan bis untuk hadir ke sana, terutama kawan-kawan pengurus itu. Kemarin hanya satu mobil, kalau didatangi satu bis begitu saya sangat amat senang. Saya setiap mengadakan peringatan maulid, sudah beberapa kali mengadakan Maulidir Rasul. Yang terakhir kemarin undangannya 7.000 undangan. Nah, itu gampang kalau di kampung itu, dana itu mudah. Orang kampung itu yang penting jangan dimintai uang. Mereka dimintai makan bawa kotak 10 itu ringan. Tapi kalau dimintai uang 10.000, berat mereka. Maka kita sudah ngundang. Saya pernah dibilangi begini mas oleh orang itu, karena setiap maulid saya nggak hujan. Padahal maulid itu biasanya musimnya musim hujan. Ada seorang perempuan datang ke rumah, dia bilang begitu, Gus, sampean itu punya ilmu apa sih? Sampean itu doanya kok mustajabah. Kenapa? Maulid di sana-sana itu terus hujannya, tapi di tempat sampean nggak pernah hujan. Ayo, godaan ini. Oh enggak mbak, saya hanya ngamalkan doa wassama'i wattariq. Jadi niki wassama'i wattariq dibaca 7 kali, kemudian Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina itu ya Allah, hujan kasihkan sekitar saja, jangan kasihkan tempat saya. Ini namanya nundung hujan atau mindah hujan, pawang Persibaya. Lah begitu doa itu dikabulkan, saya merasa bukan doa saya yang dikabulkan, tapi karena saya doa bareng anak-anak yatim, maka ada perasaan bangga sedikit. Doa kok dikabulkan oleh Allah, tempat lain hujan terus. Lah tahun ini bulan kemarin itu saya sudah instruksikan santri-santri itu 1 minggu sebelum acara kita tawassul wassama'i wattariq, Allahumma hawalaina wala alaina. Apa yang terjadi? Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu hujan. Ya Allah, hujan. Akhirnya ya sambil kuras-kuras. Begitu hujan, wes Allahumma hawalaina wala alaina, enggak cukup pakai doa, pakai mic dikeraskan sampai sak kampung itu kedengaran Allahumma hawalaina wala alaina, tapi hujannya enggak reda. Saya masuk ke dalam kamar, saya bilang dalam hati saya, kapokmu kapan? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untung saya pernah bahas ini sebelumnya, jadi nggak terlalu ngersu loh. Kenapa? Ini loh kekuasaan Allah, bukan karena doa. Tapi kalau Allah sudah nulis hari Senin malam Selasa, mulai Senin jam 8 sampai malam Selasa jam 11 hujan, itu nggak mungkin bisa dirubah dengan doa kita. Atau hari Senin itu hujan, tiba-tiba panjenengan punya hajat, hari Selasanya doa, ya Allah enggak hujan, tahu-tahu enggak hujan, itu bukan karena doa jenengan, tapi karena sudah ditakdir oleh Allah hari Selasa itu enggak
hujan. Makanya para rawuh ingkang sangat kula muliakan, apapun yang diberikan oleh Allah pada kita, terkabul atau tidaknya doa kita, bagi orang yang paham ini tidak ada masalah, karena saya hanya sekedar apa? Mengikuti perintah Allah, ingin menunjukkan kepada Allah kalau kami ini sangat butuh pada Allah. Makanya Nabiullah Musa alaihi salam itu pernah berdoa kepada Allah, berdoa dan berdoa, ternyata doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Apa yang beliau lakukan? Begitu doanya enggak dikabulkan oleh Allah, beliau langsung merubah redaksi doanya, tidak fokus lagi kepada permintaannya. Beliau hanya berkata, ya Allah, mau sekedar minta hujan saja panjenengan enggak ngasih. Ini hanya gara-gara saya kakean dosa. Saya kakean dosa, terlalu banyak dosa saya pada panjenengan, sehingga minta yang kecil saja panjenengan tidak ngasih. Apa reaksi Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau mengirim malaikat, kemudian dikasih tahu oleh Nabi Musa, ya Musa, ibadahmu yang bertahun-tahun itu kalau ditimbang dengan kerendahan, merasa rendah, merasa jelek, merasa hina, itu kalau ditimbang lebih berat yang 1 menit itu. Jadi para rawuh ingkang sangat kula muliakan, sekarang dikabulkan alhamdulillah, enggak dikabulkan tetap berdoa. Terus habis ini apakah tidak berdoa? Terus gimana? Kan ada yang disebut dengan kata-kata takdir Allah itu yang bisa ngerubah hanya doa. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, yang biasa dibahas adalah kisahnya Sayyidina Umar yang mau masuk ke sebuah tempat di mana di tempat situ sedang ada wabah. Kemudian Sayyidina Umar dibilangi oleh kawan-kawan, ya Sayyidina Umar, di tempat situ sedang terjangkit wabah, apakah enggak khawatir kalau masuk ke daerah situ? Akhirnya Sayyidina Umar pindah lewat ke jalan yang lain. Akhirnya kawan-kawannya bilang, ternyata Sayyidina Umar takut pada takdir. Apa jawab beliau? Saya lari dari satu takdir, memilih takdir yang lain. Apa maksudnya hadirin? Pindah ke jalan yang lain itu pun sebenarnya juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang sangat kula muliakan, perhatikan apa yang tertulis di situ. Semua pemberian Allah yang sudah dimohonkan oleh seorang hamba tidak ada kaitannya dengan sebab musabab. Apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hambanya adalah izin dan ketetapan Allah yang sudah dipergunakan di zaman azali sebelum manusia itu lahir ke dunia. Makanya kita itu sekarang yang penting adalah bersyukur. Kalau kita sudah seperti ini, yang penting kita sekarang bersyukur. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, arba'un mangkunna arba'u khisalin mangkunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamaihi khataya. Ada 4 watak, ada 4 karakter, ada 4 sifat. Apabila 4 karakter, 4 sifat itu kita miliki, maka keislaman kita itu dinilai sempurna oleh Rasulullah. Sekalipun mulai dari tanduk kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kedua kaki kita penuh dengan kesalahan. Apa 4 sifat itu? Yang pertama adalah as-sidqu, jujur, temen, gak bohong. Makanya
momentum Maulidir Rasul yang sudah akhir-akhir ini, sifat yang sangat menonjol dari Rasulullah adalah seorang yang dikenal dengan as-siddiq. Rasulullah itu jujur. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kula pingin masuk Islam. Apa kewajiban saya?" Apa jawab Rasulullah? "Ya wis, masuk Islam, alhamdulillah. Terus apa saja yang harus saya lakukan dan tidak boleh lakukan?" "Wis, sing penting ojo bohong ya. Jangan bohong ya." "Namung niku ya Rasul." "Iya, jangan bohong." Dia kemudian tersenyum. Betapa mudahnya Islam. Masuk Islam hanya enggak boleh bohong. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, begitu keluar dari majelis Rasul, dia pingin melakukan maksiat. Setiap dia akan melakukan maksiat, mau mencuri, dia ingat pesan Rasulullah. Nanti kalau saya ketangkap atau ditanya oleh istri saya, dapat dari mana uangnya, masa saya harus bilang mencuri? Setiap dia mau zina juga ingat wasiat Rasul. Pendek kata, hanya gara-gara wasiat Rasul yang jangan bohong itu, dia kemudian tidak bisa melakukan maksiat apapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tadi malam kalau di kampung-kampung itu masih ada peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kalau ada Haul Syekh Abdul Qadir Jilani itu berkatnya beda Ustadz. Berkatnya itu kuali besar, ada nasinya, di dalamnya ada ayamnya besar sekali. Saya berangkat tadi, apa sih Dik tadi malam berkatnya? Ayam Mas, kepalanya dimasukkan ke bawah gitu. Loh kok tumben ada seperti itu? Oh, itu tadi malam haulnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ketika mau mondok, dia dipesani oleh ibunya, "Nak, ini ada uang 400 dirham peninggalan ayahmu. Saya jadikan biaya mondokmu, saya jahitkan di balik jubahmu. Permintaan ibu, Nak, jangan pernah bohong." Begitu beliau berangkat mondok, di tengah jalan dicegat oleh penyamun. Ketika ditanya, "Mau kemana anak kecil?" "Mondok." "Bawa apa?" "Yotro." "Piro?" 400 dirham. Ini namanya pinter anak ini, mau dirampok jujur. "Mana uangnya?" "Niki dijahit oleh ibu kulo." "Betul 400 dirham?" "Saestu betul." Bingung orang ini, akhirnya dia lapor kepada komandannya. "Komandan, lapor, ini ada anak kecil bawa uang 400 dirham tapi jujur." Diparani oleh komandannya pada pimpinan perampok. Katanya kamu bawa uang 400 dirham." "Nggih, mana?" "Ini." "Nak, kenapa kamu jujur?" "Karena ibu saya merintahkan saya jujur." Nangis kepala perampok itu. "Ya Allah, engkau masih seusia ini jujurnya luar biasa. Padahal saya yang sudah setua ini gak pernah jujur belas. Mulai saat ini engkaulah pemimpin kami." Apa jawab Syekh Abdul Qadir kecil? Masa mau jadi pimpinan perampok? Bukan, ajak kami mondok." Akhirnya orang-orang ini mondok. Ini dalilnya walaupun tua masih tetap mondok, jujur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai jujur oleh Allah. Yang kedua, karakter niki yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Karakter yang harus ditanamkan dalam diri kita dan anak kita adalah sifat syukur. Syukur. Pertama, kita bersyukur karena kita ditakdir oleh Allah menjadi umat Rasulullah. Subhanallah, ketika mau umroh dengan Nurul Hayat kemarin, saya sowan kepada seorang Habib. "Habib, kulo badhe sowan kepada Datuk jenengan. Apa yang harus saya baca di depan Datuk jenengan?" Kebetulan kemarin saya akan digratiskan oleh Nurul Hayat. Apa jawab Habib itu? "Pertama, sampaikan salam saya ya kepada Datuk." Jadi masih kepentingan pribadinya juga Habib itu. "Sampaikan salam saya kepada Datuk saya." "Nggih, kami sampaikan." "Yang kedua, apa yang harus saya baca ya Habib?" Kira-kira kalau ada orang ketemu Rasulullah ke makam Rasulullah yang dibaca apa? Solawat kan? Solawat. Saya oleh Habib ini tidak diperintahkan solawat.
Saya diperintahkan oleh dia matur begini ya sama mbah, ya Rasulullah, saya datang dari jauh untuk mengakui kesalahan saya, tolong mintakan maaf saya kepada Allah. Kemudian Habib ini menyitir ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya orang-orang yang zalim penuh dengan dosa itu datang kepadamu Muhammad, mereka mengakui kesalahannya dan meminta maaf lewat panjenengan Muhammad, lewat kamu Muhammad, maka mereka akan menemui Allah sebagai zat yang tawwabar rahimah. Maka ini kisahnya, ada seorang badui datang dari jauh ke makam Rasulullah. Di depan makam Rasulullah, badui ini berkata begini, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat inilah yang membawa saya sowan kepada panjenengan ya Rasul. Ketahuilah saya dari jauh. Kalau panjenengan dari Surabaya, ya Rasul saya umroh ini, berapa biayanya? 27 juta loh ya Rasul, atau 25 juta. 25 juta ringan bagi saya. Saya datang ya Rasul mengakui kesalahan saya, tolong mintakan ampun kepada Allah. Akhirnya sang badui ini kemudian bersenandung bersair di hadapan Rasulullah. Belum selesai, pulanglah badui ini. Kebetulan di situ ada seorang imam yang bernama Imam Utsbi. Beliau melihat, ya opo karpe badui ini ngomongnya kok blak-blakan begitu pada Rasulullah. Tertidur beliau. Begitu beliau tertidur, didatangi oleh Rasulullah. Utsbi, bangun, bangun, kejar badui itu, sampaikan salam saya, bilang kepada dia seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan panjenengan ditakdir entah suatu saat umroh bareng Nurul Hayat. Amin. Nanti kalau umroh bareng Nurul Hayat di depan Rasulullah, ya Rasul, kula niki umat jenengan pernah pacaran loh ya Rasul, pernah gendaan loh. Suwen sampean kalau satu-satu dosanya langsung bilang, ya Rasul panjenengan pasti tahu tentang kesalahan saya, tolong ya Rasul mintakan ampun kepada Allah. Niki Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukur kita karena kita ditakdir menjadi umat Rasulullah. Dua bulan kalau tidak masuk. Yang pertama itu karena istri saya opname, istri saya sakit. Selama istri saya sakit, saya ditelepon oleh Abah Madura, selama istrimu sakit kamu harus leren teko pengajian. Jadi seluruh pengajian saya cancel, saya berikan kepada kawan-kawan untuk diisi, karena pingin menjadi suami-suami yang siap setia di depan istri. Jadi ngeladeni istri, jadi enak sebenarnya, nggak kemana-mana itu di samping istri. Para hadirin, di samping istri saya hanya bisa menghibur, dan menghibur saya bercerita, Dek, tadi saya ngaji di pondok, bagus sekali pembahasannya. Apa mas, tentang orang sakit, mau ndak saya ceritai? Iya mau, katanya. Dek, orang itu sekalipun sakit dia harus bersyukur kepada Allah. Iya, tutup sampean sing sakit, aku sing sakit. Loh begini ceritanya Dek, kenapa harus bersyukur? Mbak, kalau sampean sakit itu syukur apa sabar? Sabar seharusnya. Ini salah alamat kalau orang sakit syukur kamu sakit. Bukan yang ngomong itu harus dirinya sendiri. Alhamdulillah saya diparingi sakit. Sebab manusia yang nggak diparingi sakit itu mau Fir'aun. Kenapa orang sakit itu harus bersyukur? Satu, di Minhajul Abidin itu keterangannya, karena yang sakit itu hanya anggota dohir. Coba yang sakit itu hatinya, kan lebih berat. Yang kedua, sekalipun engkau sakit, engkau harus tetap bersyukur. Kenapa?
Karena sakit panjenengan itu tidak seberapa dibandingkan yang samping-samping. Itu tadi sudah ada yang meninggal itu. Maka harus bersyukur. Dan yang terakhir, kalau engkau sakit seperti ini, betapa Allah sangat sayang kepada sampean. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus dengan istighfar, tapi dihapus oleh Allah dengan sakit. Maka syukur. Bukankah Rasulullah nangis semalam suntuk itu alasannya karena ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ketika beliau izin kepada Sayyidatina Aisyah untuk beribadah semalam suntuk, beliau menangis karena memikirkan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian beliau berkata wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar biha, celaka orang yang membaca ayat ini apabila tidak mau berpikir tentang ayat ini. Wis, alhamdulillah aku gak pernah moco ayat itu. Wah, pancen tambah celaka nih gak pernah baca Quran. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, semalam suntuk Rasulullah nangis sampai menjelang subuh didatangi oleh Bilal. Begitu Bilal datang, ya Rasul, kenapa panjenengan masih menangis seperti ini? Bukankah panjenengan kekasih Allah? Bukankah panjenengan wis dialam oleh Bilal dengan penghormatan yang luar biasa? Sambil sesengukan Rasulullah hanya menjawab, afala akuna abdan syakura, afala akunu abdan syakura. Mau pingin saya ini menjadi hamba yang bersyukur, maka kita harus tetap bersyukur apapun kondisi kita. Diijabai doa kita alhamdulillah, tidak diijabai Allah punya rencana yang luar biasa baiknya terhadap kita. Terus yang ketiga, akhlak karakter yang harus ditanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita adalah at-tawadu. Kalau kita ingin sempurna keislaman kita, sekalipun kita banyak dosa, maka berusahalah menjadi pribadi-pribadi yang tawadu. Dan Rasulullah adalah pribadi yang amat sangat tawadu. Ketika nabi-nabi yang lain ditanya siapa dirinya, Nabi Ibrahim menjawab ana khalilullah. Wa man anta ya Musa, Nabi Musa menjawab ana kalimullah. Wa man anta ya Isa, Nabi Isa menjawab ana ruhullah. Begitu Nabi Muhammad ditanya man anta ya Muhammad, siapa kamu Muhammad? Padahal gelar Nabi Muhammad itu banyak sekali. Beliau tidak menjawab dengan satu pun gelarnya, tapi dengan tawadu beliau menjawab anal yatim, saya hanya seorang yatim. Maka wajarlah apabila Rasulullah menjadi imamil anbiya wal mursalin. Dan yang terakhir, karakter yang harus ditanamkan dalam diri kita, dalam anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak didik, adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu Syekh Hasan Al-Basri itu memberi kriteria 3. 1, bastul wajhi. Bastul wajhi itu wajahnya yang acir. Acir apa acer? Acer. Wajahnya apa ya? Sumringah. Wajahnya itu yang ya sering tersenyum. Ada kan mas-mas kalau ketemu dengan orang seneng sekali melihat wajahnya. Orang ini nggak pernah muring-muring wajahnya. Kayak sampean melihat wajah saya kan seneng kan? Makanya kalau melihat wajahnya kiai-kiai sepuh, mandang wajahnya Mbah Hashim. Mungkin ini rahasianya, mandang wajahnya kiai-kiai sepuh, jangan kiai muda. Mandang wajahnya kiai-kiai sepuh itu ibadah. Bagaimana mandang wajahnya Abah Jamal, Mbah Yai Husain, orang-orang yang kiai-kiai itu kalau dipandang wajahnya memang menyenangkan. Ada aura bastul wajhinya. Ada orang, waduh, jangankan orang lain, istrinya saja ketemu, aduh, wis tekore. Anaknya saja, waduh, bapak
wis datang, wis ketakutan semua. Nah, ini namanya bukan husnul khuluq. Yang kedua, badlun nada. Badlun nada itu sering memberikan sesuatu kepada orang lain, ringan tangan. Yang ketiga adalah kaful ada. Kaful ada itu mencegah diri untuk tidak menyakiti orang lain. Tiga inilah karakter orang yang husnul khuluq. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken dan Sayyidina Hasan Al-Basri, orang yang memberi kriteria ini adalah orang yang sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Maklum karena Syekh Hasan Al-Basri itu dalam sebuah riwayat beliau adalah anak rodok Rasulullah, karena suatu saat pernah disusui oleh salah satu istri Rasulullah Ummahatul Mukminin. Maka beliau sangat mirip tindak tanduknya dengan Rasulullah. Beliau adalah orang yang kalau kita ditanya siapa imamnya orang-orang zuhud, maka Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri itu beliau hidup di Rusunawa, di apartemen lah kalau di Gunung Anyar. Tapi kebetulan apartemennya paling bawah, di atasnya itu adalah Yahudi. Suatu saat ketika beliau sakit, Yahudi ini datang jenguk sebagai tetangga pada Hasan Al-Basri. Begitu masuk, Yahudi ini langsung ndongkol hatinya. Deloken wong Islam kotore koyok ngene, masa kamarnya pesing kayak begini. Jadi di mata orang-orang Yahudi itu mereka hanya mau iso ngomong an-nadhafatu minal iman. Dulu itu kalau mau pesantren itu orang males. Kenapa? Karena pesantren itu pasti kumuh. Yang kedua, orang yang menjadi santri itu cirinya adalah korengan, kudiken. Itu dulu 200 tahun yang lalu. Kalau sekarang pesantrenku keren, pesantren seperti ini nih. Oh, kayak pesantren Nurul Hayat seperti ini. Saya kemarin diundang ke daerah mana Ustadz yang pas Tuban. Aduh, pesantrennya ini gimana caranya membangun? Kok wapi men. Nah, ini namanya pesantren keren. Makanya orang ayo mundok pesantrenku keren. Begitu masuk ke rumahnya Syekh Hasan Al-Basri, ini rumah kok pesing sekali. Jari ini pimpinan orang Islam, tapi pesingnya minta ampun. Wis pokoknya suudon. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya dia penasaran, pingin melihat dari mana sumber pesing itu. Oh, itu ada bak. Waduh, wong sudah hampir penuh seperti itu kok nggak dipuang pipisnya, pipis kok di dalam kamar. Lambat laun dia berpikir, loh itu kan untuk nadai tetesan. Lah, di atas itu kan kamar mandi saya. Berarti itu pipisnya istri saya itu. Subhanallah, pipisnya istri saya. Begitu dia bilang pipisnya istri saya berdiri capek mulai tadi. Begitu dia bilang pipisnya istri saya, akhirnya dia bertanya, Mas atau Syekh, tolong jelaskan pada saya berapa lama sampean saya kirimi pipis. Wah, gak bisa, saya yakin sampean gak bisa, saya pun gak akan bisa. Sudahlah, kata Hasan Al-Basri, gak usah bahas itu. Kamu datang ke sini kan bukan untuk bahas kencing kan? Kamu kan hanya ingin nengok saya. Betul, pertama saya ingin nengok saya, tapi begitu tahu sampean saya kirimi pipis, saya pingin tahu berapa minggu sudah pipis saya membuat rumah sampean pesing. Wislah dek, nggak usah bahas itu. Demi hak sebagai seorang tetangga, tolong terangkan pada saya. Demi hakul jar alal jar ini. Demi hak seorang tetangga, tolong terangkan pada saya, sudah berapa lama sampean saya kirimi pipis? Apa jawab Syekh Hasan Al-Basri? Karena kamu sudah mengatakan hak seperti itu, maka saya jawab barusan kok dek. Berapa tahun Syekh? Mau 20 tahun. Hanya 20 tahun. Ya Syekh,
20 tahun saya kirimi Anda pipis, 20 tahun Anda kepesingan, 20 tahun Anda tidak pernah ngomel, 20 tahun Anda tidak pernah memberitahu saya. Apa yang menyebabkan Syekh seperti ini? Kuatnya. Ya sebenarnya enggak kuat juga saya, Dek. Tapi kenapa kok enggak ngasih tahu saya? Saya mau pingin ngamalkan satu hadis Rasulullah. Rasul saya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah, maka beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangga. Maaf ya, Dek, kalau hari ini saya tidak bisa memuliakan sampean, akhirnya saya harus ngomong kalau sudah 20 tahun saya mau pingin belajar mengamalkan satu hadis. Subhanallah, ini baru Hasan Al-Basri, husnul khuluqnya luar biasa. Lalu bagaimana Rasulullah? Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir kemarin ada gerakan 212. Ya, gerakan 12. Sayang gak seperti mobil saya 313, karena gak ada bulan 13 itu. 212 Wiro Sableng. Bagi orang yang ngaji tasawuf nyantai, gerakan 212 itu zaman azali sudah ditulis enggak? Sudah. Pembahasan kita hari ini 212 itu pada zaman azali itu sudah ditulis oleh Allah. Itu bukan karena hebatnya seseorang yang mampu mengumpulkan itu, enggak. Hebatnya media yang mampu mengumpulkan itu, enggak. Karena pada zaman azali 212 itu sudah ditulis oleh Allah bahwa pada tanggal berapa? 2 Desember 2016 akan ada istighosah akbar, akan ada sholat Jumat yang luar biasa hebatnya, menunjukkan kebersamaan orang-orang Islam. Lantas mereka berdoa, doanya betul-betul membuat kita merinding. Arifin Ilham bagus sekali doanya. Kalau seandainya terkabul, pertanyaannya, Ahok di penjara, ini di syuting nggak masalah ini, wong ini untuk Ahok di penjara. Lu kenapa takut? Nggak takut, gak usah begitu aja. Maka pertanyaannya, apakah itu karena doa? Bahasan kita hari ini loh, boten. Tapi karena apa? Karena pada zaman azali sudah ditulis bahwa si Ahok ini akan dipenjara. Kalau seandainya nanti nggak dipenjara, ya sudah ditulis. Makanya orang tasawuf itu gampang, nggak gampang emosi, nggak gampang, hidupnya nyantai. Yang penting dia berikhtiar, yang penting dia berjuang, yang penting dia berusaha, yang penting bagi dia menurutnya adalah membela Al-Quran. Urusan nanti akhirnya gimana itu faida azamta fatawakkal alallah. Jadi enak nggih. Jadi nanti gak usah gampang kagetan kalau nanti misalnya Ahok di penjara. Alhamdulillah, kamu tahu ndak, itu gara-gara saya berdoa sambil nangis, ujub sampean. Ndak, itu gara-gara memang sudah ditakdir di penjara. Kalau nggak di penjara, lihat takdir apa yang dijalankan oleh Allah. Misalnya nggak di penjara, tahu-tahu mati, gitu kan selesai sudah. Memang takdirnya mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi maaf, kaifa yakunu talabuka allahiku sababan fi ataihi as-sabiq. Ini maaf, ini adalah makom hakikat. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa. Kita tetap harus berdoa, tapi doa kita itu bukan menjadi penyebab pemberian Allah. Kenapa? Karena pemberian Allah itu sudah ditulis di zaman azal.
Hikmah yang terakhir, jalla hukmul azali ayyandofa ilal ilali. Jalla maha agung. Maha agung, maha agung itu maksudnya mana mungkin hukum Allah yang sejak zaman azali tidak menyandarkan sesuatu pada ilal. Ilal itu beberapa sebab. Sejak zaman azali segala sesuatu yang berada di muka bumi telah ditetapkan oleh Allah. Saya khawatir habis ini panjenengan nggak beramal. Terus nunggu takdir, itu yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis arba'in, hadis yang keberapa ya Ustaz, tidak tahu saya, itu loh hadis tentang penciptaan manusia itu loh. Kemudian 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk mudghah, 40 hari kemudian berbentuk daging, kemudian pada 40 hari berikutnya ditulis gitu loh. Pernah baca di Arba'in Nawawi ada itu, ditulis ajalnya, ditulis syaqiyun am sa'id. Itu namanya dalil takdir. Begitu Rasulullah bercerita, ada orang yang amalnya seperti amalnya ahlul jannah, sehingga antara dia dan sorga itu tinggal sejengkal, tapi ternyata kemudian saat mati dia su'ul khotimah. Contohnya ada seorang yang bernama Bersiso itu loh bapak-bapak, muridnya saja 60.000 muridnya bisa terbang, apalagi gurunya, tapi akhirnya dia su'ul khotimah. Ada orang yang amalnya itu jelek sehingga antara dia dan neraka itu kayak tinggal ngelompat gitu, tapi begitu mati dia mati husnul khotimah. Begitu mati dia husnul khotimah. Contoh yang ditulis di kitab-kitab klasik itu, orang yang membunuh berapa itu? 99. Terus yang kedua siapa itu? WTS yang memberi minum anjing, husnul khotimah. Maka para sahabat mengatakan, wah nih ngoten ya Rasul, nunggu takdir saja, ndak usah beramal. Apa jawab baginda Rasul? I'malu, ojo, kalian harus tetap beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa tujuan ia diciptakan. Napa maksudipun? Kalau sejak kecil sudah mudah diajak ke masjid, mudah diajak berbuat baik, maka orang itu muyassarun, dipermudah oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Dia diciptakan untuk sorga. Kalau sejak kecil wangil diajak ke masjid, ada pengajian samping rumah, ada orkes belakang rumah, kakinya pasti tergerak ke orkes, wangil sekali diajak baik, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kejadian seperti itu jarang. Yang jelek biasanya matinya juga jelek. Yang api biasanya matinya api. Tapi kenapa ada yang jelek kemudian matinya api, ada yang api kemudian matinya jelek? Ini peringatan dari Allah. Hei orang-orang yang berbuat baik, jangan mengandalkan amalnya loh, bisa saja matinya su'ul khotimah. Hei orang-orang yang jelek, jangan putus asa loh, sebab bisa saja kamu husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kita tidak tahu takdir kita di zaman azali, maka kewajiban kita hanya sekedar berikhtiar. Apapun yang Allah takdir untuk kita semata-mata bukan karena kekuatan kita, itu memang sudah ditakdir oleh Allah. Yang terpenting saat ini, mari mensyukuri setiap apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Sebab kadang-kadang yang Allah pilihkan untuk kita itu menurut kita tidak baik, tapi sebenarnya disitulah kebaikan yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang-sarang. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.